Hai Sobat Wibi Kembara, petualangan kali ini saya akan membahas yang lagi ramai di sosial media, yaitu fotografi jalanan. Melanggar privasikah? Akhir-akhir ini media sosial lagi ramai banget ngebahas soal fotografer-fotografer yang mangkal di pinggir jalan waktu Car Free Day, khususnya di Jakarta yang diselenggarakan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan di Jalan MH Tamrin di Jakarta Pusat. Mereka motret para pelari dan pejalan kaki, terus hasil fotonya diunggah ke sebuah aplikasi yang lagi naik daun, FotoYou. Nah, dari sinilah muncul perdebatan. Ini bentuk seni fotografi jalanan atau justru pelanggaran privasi? Jadi begini cara kerjanya. Misalnya ada seorang perempuan, kita sebut saja Melati, lagi jogging santai di kawasan Car Free Day. Sepanjang jalan ada beberapa fotografer yang sudah siap siaga ngambil momen siapa saja yang lewat. Foto-foto itu nanti diunggah ke aplikasi FotoYou. Melati sendiri sudah daftar di FotoYou dan salah satu syaratnya dia harus upload foto wajah dari depan dan samping. Nah, berkat teknologi AI pengenalan wajah, kalau ada foto Melati yang diunggah ke aplikasi, dia bakal dapat notifikasi secara otomatis. Kalau fotonya bagus, tinggal bayar dan unduh deh. Tapi kalau bukan wajahnya, ya nggak akan bisa dilihat sama sekali. Kedengarannya canggih ya, tapi ternyata nggak semua orang nyaman dengan konsep seperti ini. Ada yang merasa risih, ada yang khawatir fotonya disalahgunakan. Bahkan ada yang jadi malas lari di area yang banyak fotografernya. Merasa diawasi terus di setiap langkah. Pertanyaannya, kalau seseorang difoto di ruang publik tanpa izin, itu termasuk pelanggaran privasi nggak sih? Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, foto wajah itu termasuk data pribadi yang sensitif. Artinya, cuma boleh dipakai kalau ada izin dari pemiliknya dan dia juga harus tahu untuk apa datanya digunakan. Pasal 65 Undang-Undang PDP bahkan menyebutkan secara jelas dilarang mengumpulkan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain kalau bisa bikin kerugian buat orang yang difoto. Nah, salah satu fotografer FotoYou, sebut saja Paimin, bilang kalau mereka tetap menjaga etika. Kalau orang udah menunjukkan gestur menolak di foto, mereka nggak akan ambil gambar. Tapi banyak juga yang justru senang di foto, mereka senyum, dadah-dadah ke kamera, bahkan kasih pose lucu atau tanda love. Sementara pihak FotoYou sendiri klaim kalau sistem mereka aman. Katanya cuma pemilik wajah yang bisa lihat dan beli fotonya sendiri. Tetapi menurut beberapa pengamat kebijakan digital, Catalyst Policy Works, situasi kayak gini tuh masih gray area. Aturannya ada, tapi belum bisa ditegakkan secara maksimal. Sedangkan Kominfo bilang tegas, foto wajah itu data pribadi, nggak boleh disebarluaskan atau dikomersialkan tanpa izin dari orang yang difoto. Masalahnya, di Indonesia sendiri, aturan tentang memotret di ruang publik itu masih abu-abu. Nggak ada larangan jelas, tapi juga bukan berarti bebas motret siapa saja. Dalam dunia fotografi, praktek kayak gini dikenal sebagai street photography. Fotografi jalanan yang menangkap momen spontan di ruang publik. Biasanya fotografer jalanan berusaha nggak ganggu privasi orang, tapi tetap pengen menampilkan sisi hidup dari sebuah kota. Nah,
Fenomena kayak foto you ini bikin dua sisi muncul bareng. Ada yang merasa terganggu dan gak nyaman, tapi ada juga yang justru merasa seneng banget punya dokumentasi olahraga mereka tanpa harus repot. Bahkan Gubernur DKI Jakarta bilang kegiatan memotret di ruang publik boleh saja selama nggak maksa orang buat beli foto. Artinya boleh motret tapi tetap harus tahu batasnya. Pada akhirnya ini soal dua hak yang sama-sama penting. Ada yang punya hak untuk nggak mau difoto, tetapi ada juga yang justru pengen banget difoto. Sama-sama valid kan? Fenomena seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada kebutuhan baru. Ada pasarnya, ada peminatnya, tetapi juga perlu etika dan aturan yang jelas. Karena kalau enggak, seni bisa berubah jadi masalah hukum. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Fotografer jalanan di Car Free Day ini bentuk ekspresi seni atau pelanggaran privasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Wibi Kembara berikutnya.